Pertama, begini, ada kekacauan dalam pembangunan di Jawa Barat. Pertama adalah kekacauan di tata ruang. Tata ruangnya kacau. Kenapa tata ruangnya kacau? Karena pendekatannya politik, bukan konservasi. Karena pendekatannya politik, maka tata ruang syarat dengan kepentingan politik. Di sini daerah saya, di sini tanah saya, maka harus dibangunkan jalan menuju ke sini agar tanahnya naik. Ini tanah saya sebelah sini, kalau dibuat kawasan perumahan maka tanahnya naik. Ini tanah saya di sebelah sini, kalau dibuatkan nanti untuk kawasan industri maka tanahnya naik. Irasional itu melahirkan kekacauan di dalam pembangunan, dan akhirnya target pembangunan, keberhasilannya, kemakmurannya, keadilannya tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Karena keadilan bisa tercapai manakala bahan pijakannya benar. Untuk itu, tahap pertama pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melakukan evaluasi tata ruang. Evaluasi tata ruang perlu dilakukan untuk meletakkan agar pembangunan ini seiring sejalan, seirama dengan seluruh semesta. Karena kita ini numpang. Numpang di mana? Kita numpang di bumi. Numpang di dunia. Karena numpang di bumi maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kita numpang di mana lagi? Kita numpang di daerah aliran sungai. Kita harus taat pada hukumnya daerah aliran sungai. Kita numpang di tepi pantai, maka kita harus taat pada hukumnya tepi pantai. Gak bisa alam ini mengikuti hukum kita, maka kita harus mengikuti hukum alam. Hukum alam itu yang punya ketentuan Allah, yang tidak bisa dirubah-rubah. Sistemnya adalah pasti, ilmunya adalah IPA, fisika, matematika, biologi, kimia. Karena ini tidak bisa dibantah, karena ini adalah titah. Karena titahnya sebutnya tasbih. Maka orang yang melawan pada alam sesungguhnya dia melawan pada Allah dengan tasbihnya seluruh semesta. Dalam kaidah Islam diajarkan bagaimana memahami tata ruang, bagaimana memahami alam, maka lahirlah Nabi yang mengerti bahasa alam, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin mencapai sebuah target masa depan. Masa depan apa? Kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang gemah ripah, repeh rapi. Kehidupan yang gemah ripah, repeh rapi itu masyarakatnya adalah ngahning, kacai jadi salewi, ke darat jadi salogat. Artinya apa? Dia ke air sama, kemudian bersenyawa dengan airnya. Dia di tanah bersenyawa dengan tanahnya. Maka prinsipnya adalah doanya orang Sunda, jauh tinubalai parak kana rejeki, pahing getih pahang tulang. Jauh tinubalai apa? Dijauhkan dari musibah. Parak kana rejeki apa? Didekatkan pada rejeki. Jauhkan pada musibah dulu, baru rejeki.